Oke, pertama kali saya ucapin selamat ya buat yang sudah ikut ujian kemarin gitu. Terus bagi yang ujiannya susulan itu saya, eee, masalahnya saya juga bingung nih. Kemarin saya kira bakal bakal lancar-lancar saja gitu. Ternyata ada yang kemudian tidak bisa mengikuti ujian, alasannya banyak ya, banyak banyak kendala gitu. Karena menggunakan asas keadilan, jadi 50, soal itu berarti saya harus buat ulang karena teman-teman yang sudah mengikuti ujian sebelumnya sudah membaca dulu. Jadi memang, harus saya buat ulang. Tapi jangan khawatir Anda yang masih belum bisa mendapatkan nilai UTS, bisa tetap dapat nilai UTS. Kemudian selamat juga buat teman-teman yang dapat nilai tertinggi ya. Saya sebut aja namanya ada Yeremia Dengah dan Stephen Alexander. Ini luar biasa. Jadi terima kasih atas kerja kerasnya. Yang belum mencapai nilai tersebut jangan berputus asa. Ya, uh, tetap semangat. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja teman-teman ya. Jadi untuk absensi hari ini kita tetap ke Siakat, ya, tidak menggunakan Google Classroom begitu karena beberapa hal ya yang sudah seperti saya sampaikan kemarin. Silakan bagi teman-teman untuk nanti silakan ada sekitar 3 pertanyaan di Siakat tersebut yang sudah saya tuliskan. Silakan teman-teman jawab. Nah, tidak mungkin teman-teman menjawab tanpa mengikuti acara perkuliahan ini. Jadi jawabannya ada di dalam perkuliahan ini. Jadi teman-teman bisa menjawabnya kalau ikut perkuliahan ini ya. Gitu. Jadi cukup jawab bisa lewat PDF atau Word. Silahkan. Saya batasi hari ini jam 23:59 waktu Indonesia Tengah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melihat tentang agak mereview sedikit ya tentang aliran behaviorisme radikal ya. Kemarin kita sudah membahas itu. Jadi ini aliran behaviorisme radikal itu didirikan oleh John Brodus Watson ya. John Brodus Watson. Nah, kemarin ada yang bertanya gitu, Pak, seperti apa sih pengaruh aliran behaviorisme bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi aliran behaviorisme ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya, terutama konsep teori reward and punishment-nya gitu. Konsep reward and punishment, reward, hadiah dan hukuman. Nah, misalkan Anda misalkan menjadi seorang karyawan gitu. Anda itu mau bekerja karena digaji. Nah, seperti itu. Jadi teorinya seperti ini. Anda itu mau bekerja karena digaji. Gaji itu apa? Gaji itu stimulus ya. Gaji itu stimulus dan bekerja adalah respon. Jadi karena Anda ingin dapatkan stimulus yaitu bahagia karena ingin digaji lewat gaji berarti Anda kemudian bekerja. Nah, ada karyawan datang tepat waktu, disiplin itu karena ada reward atau ada punishment karena dia takut dipanis atau dia takut dihukum. Nah, jadi motivasi orang berperilaku itu karena lingkungannya. Kalau menurut behaviorisme, karena ada stimulus dari lingkungannya, stimulus eksternal, ya, bukan stimulus internal. Jadi karena ada peraturan di lingkungan tersebut, maka dia berperilaku seperti itu. Atau jadi YouTuber karena dapat subscriber atau AdSense gitu. Nah, jadi YouTuber itu adalah perilaku, ya, responnya, dan mendapat subscriber adalah stimulusnya yang diharapkan dia dapatkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada Oksana Malaya dia juga bisa dijelaskan dengan menggunakan teori perilaku, teori aliran behaviorisme. Nah, sudah pada nonton ya tentang videonya Oksana Malaya? Apa? Saya pengen dengar pendapat Anda tentang Oksana Malaya. Apa yang terjadi pada dirinya? Tuh.
Ya, kita nonton video dulu ya tentang Oksana Malaya. Dunia, kembali lagi di channel kita. Hari ini aku akan membahas kisah yang sangat luar biasa tentang seorang anak yang ditolak, diabaikan, dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Mencari kenyamanan, dia pun hidup bersama para anjing. Saat pertama kamu melihat video ini, mungkin dalam pikiran kalian ini hanya hoax belaka atau ini hanya tipuan saja, tapi ini benar terjadi. Seorang gadis dari Ukraina yang bernama Oksana Malaya, dia berlari, dia makan, melompat, dan menggonggong seperti anjing. Tingkah laku Oksana ini adalah hasil dari masa kecilnya yang sangat kejam. Ia mulai ditelantarkan oleh ibunya sejak dia umur 3 tahun. Ibu dan ayahnya memiliki terlalu banyak anak sampai mereka pun tidak memiliki tempat tidur yang cukup untuk semua anaknya. Jadi Oksana mulai tidur di kandang anjing dan hidup bersama mereka. Orang tua Oksana adalah pemabuk berat. Suatu malam mereka terlalu mabuk untuk menyadari bahwa Oksana tidak ada di dalam rumah. Jadi Oksana ditinggalkan di luar rumah dalam cuaca yang sangat dingin dan saat itu Oksana masih berumur 3 tahun loh. Jadi dia pun mencari kehangatan, dia cari tempat yang hangat, akhirnya dia masuk ke kandang anjing di peternakan ayahnya. Jadi ayahnya tuh punya peternakan dan kandang anjingnya itu ada di belakang rumahnya. Jadi Oksana pergi ke sana, akhirnya dia tidur bersama para anjing ini. Yang sepertinya memang anjing-anjing itu telah menyelamatkan nyawa Oksana ya teman-teman. Karena kalian bayangin aja deh kalau sampai malam itu Oksana tidak ada tempat hangat untuk dia tidur di cuaca yang dingin. Jadi di Ukraina saat itu cuacanya lagi dingin banget. Pasti Oksana mungkin sudah mati kedinginan ya teman-teman. Sejak malam itu sampai Oksana berumur 8 tahun, kandang anjing itu menjadi rumah bagi Oksana. Dan para anjing ini telah dianggap sebagai keluarga bagi Oksana. Cara Oksana berkomunikasi dengan para anjing ini adalah dengan cara menggonggong. Jadi saat anjing-anjing ini menggonggong, Oksana pun mengikutinya. Jadi seperti saut-sautan lah. Dan otomatis segala macam kelakuan para anjing ini diikuti juga oleh Oksana. Dia hampir tidak berkomunikasi dengan manusia sama sekali. Dan saat akhirnya pihak berwenang. Ya, selebihnya Anda bisa saksikan di YouTube ya tentang nasib si Oksana Malaya ini. Namanya bagus sekali ya, Oksana Malaya. Si cantik Oksana Malaya. Ayo, siapa ada yang mau nikah dengan Oksana? Dia membutuhkan kasih sayang. Anda harus jadi anjing dulu kalau ingin meruntuhkan hatinya ya. Nah, begitu. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari peristiwanya Oksana Malaya ini? Ya, walaupun dia manusia, tapi kemudian dia berperilaku seperti hewan, seperti anjing. Gitu. Dan oke. Ya, walaupun sebagai manusia dia berperilaku seperti anjing teman-teman ya, menggonggong, kemudian ya benar-benar persis seperti anjing padahal manusia. Ya, kalau misalkan dilihat dari paradigma dan apa yang terjadi pada Oksana itu bisa sangat dijelaskan oleh paradigma behaviorisme. Nah, bahwasanya kita itu bisa menjadi siapapun itu karena lingkungan. Gitu. Jadi ada orang mungkin baik sekali gitu, tapi kalau misalkan dia tinggal di rumah atau kampung penjahat gitu, maka dia akan menjadi penjahat. Ini menurut behaviorisme ya, bukan menurut saya ya, gitu, bukan menurut saya. Jadi sebaik-baiknya Anda, misalkan Anda dilahirkan dalam kondisi sesuci apapun begitu, bahkan Anda mungkin punya orang tua alim
alim ulama gitu, bapak Anda ustadz, ibu Anda ustazah, hafal Quran segala macam, tapi kemudian Anda dibesarkan atau dididik sejak bayi itu di kampung penjahat gitu, kampung narkoba, pencopet, ya nanti Anda akan ketika sudah besar ya jadi pencopet, jadi penjahat. Itu kalau menurut behaviorisme. Begitu juga apa yang terjadi pada Oksana, di mana dari kecilnya dia sudah dididik oleh anjing hingga kemudian dia bertingkah laku seperti halnya anjing. Seperti itu. Dan ada prinsip-prinsip behaviorisme bahwasanya Anda itu sifatnya pasif ya, tidak bersifat aktif, bersifat pasif. Jadi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang pendirinya yaitu John Brodus Watson. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang classical conditioning atau pengondisian klasiknya Ivan Pavlov. Gitu. Nah, selanjutnya saya sedikit menjelaskan terkait salah satu tokoh aliran behaviorisme radikal yaitu Edward Lee Thorndike. Ya, Thorndike ya. Dia penyuka kucing, Thorndike ini ya. Kenapa penyuka kucing? Karena dia banyak memelihara kucing dan eksperimen-eksperimennya banyak dilakukan dengan kucing. Kalau Watson dengan bayi, ya. Kalau Thorndike pakai kucing. Nah, bagi penyuka kucing ini pasti suka Thorndike. Gitu. Jadi beliau ini adalah tokoh penting dalam sejarah ilmu psikologi dan pendidikan. Kelahiran Massachusetts di Amerika Serikat, dan dia berguru langsung pada William James, tokoh pendiri aliran fungsionalisme. Nah, disertasinya adalah animal intelligence, kecerdasan hewan, karena memang dia banyak meneliti tentang psikologi hewan. Dan luar biasanya Thorndike ini teman-teman, dia bahkan karyanya sudah cukup banyak ya, bahkan sampai 507 buku, monograf, dan artikel pernah ditulis. Dan dia itu bagi teman-teman yang suka dengan psikologi pendidikan, yang ke jurusan psikologi pendidikan, Thorndike ini termasuk bapaknya psikologi pendidikan, karena memang karyanya sangat banyak dan banyak teori-teori psikologi pendidikan itu dibangun dari penelitian-penelitiannya Thorndike. Nah, bahkan tahun 1912 beliau diangkat sebagai presiden APA, Asosiasi Psikologi Amerika. Ini adalah kontribusi utamanya Thorndike, yaitu teori belajar, psikologi pendidikan, pengukuran kecerdasan, pelatihan, dan perilaku verbal. Jadi dia eksperimennya menggunakan kucing ya. Nah, kucingnya siapa namanya? Kucingnya namanya kucing Thorndike. Nah, kotaknya juga namanya kotak Thorndike. Jadi kucing ini dikasih semacam ini ya, ada semacam umpan, sampai kemudian si kucing ini pun mempelajari ya, dia itu pengen keluar ya, tapi awalnya dia itu salah gitu. Si kucing ini melakukan kesalahan sampai kemudian kucing ini melakukan kesalahan ini berulang kali, tetapi sebagai kucing yang baik dan pintar, dia kemudian melakukan evaluasi dari perilakunya itu hingga kemudian dia bisa membuka pintu ini gitu. Nah, dari sinilah Thorndike kemudian mendapat kesimpulan ya bahwasanya kucing itu kalau misalkan diberikan reward dia bisa melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, di sini ada reward, ada ikan di sini ya gitu ya. Kucing ini bingung gimana caranya nih, dia menjulurkan tangannya gitu kan, oh aku nggak bisa nih gitu. Sampai kemudian dia berpikir nih kayaknya ada yang salah nih gitu. Kayaknya apa yang misalkan akhirnya dia kemudian membuka kunci pintunya ini dan dia berhasil kemudian bisa keluar dari. Luar biasa, ternyata kucing juga punya otak ya. Nah, di sini kita belajar bahwasanya kucing belajar bagaimana dapat keluar lebih cepat dengan mengulang-ulangi perilaku-perilaku yang mengarah pada keluar dan tidak mengulangi perilaku-perilaku yang tidak efektif. Jadi di sini kita belajar bahwasanya kucing itu mengulang perilaku-perilaku yang mengarah pada keberhasilan dan tidak mengulangi kesalahan. Nah, itu kita belajar dari kucing seperti itu. Kucing aja pinter gitu. Maksudnya kucing aja tidak mau mengulang kesalahan gitu. Kalau Anda manusia masih terjebak pada kesalahan yang sama gitu ya.
masih terjebak pada laki-laki yang sama, mantan yang sama gitu, berarti Anda perlu koreksi. Jangan-jangan Anda harus belajar pada kucing gitu. Ya. Akhirnya dari penelitian-penelitian dengan seekor kucing, teman-teman, Thorndike ini menemukan 4 hukum, yaitu hukum coba-coba atau bahasa Inggrisnya trial and error, hukum coba-coba. Artinya hukum ini orang itu kemudian setiap manusia atau setiap individu itu harus melewati namanya proses coba-coba untuk belajar seperti itu. Namanya hukum coba-coba. Kemudian ada hukum kesiapan yang menyatakan bahwasanya orang belajar mau bersedia untuk belajar kalau dia siap. Yang ketiga adalah hukum latihan, ya. Dan yang keempat adalah hukum pengaruh, seperti itu. Ini ada 4 hukum Thorndike seperti itu. Nah, jadi hukum coba-coba itu orang harus gagal dulu, kemudian dia mengevaluasi kegagalannya, ya dia coba lagi sampai dia kemudian jadi sukses gitu. Artinya orang kalau misalkan dia sudah melakukan suatu percobaan kemudian gagal, jangan baper, jangan putus asa kemudian tidak mencoba lagi gitu. Kalau misalkan Anda tidak mencoba lagi berarti Anda kalah sama kucing, karena kucing itu tadi dia coba bayangkan kalau kucing Thorndike tadi gagal kemudian dia putus asa, itu nggak mungkin ada hukum Thorndike gitu ya. Jadi kucing itu misalkan ngambek gitu, depresi, nggak mau keluar ya, udahlah aku depresi, aku mending mati aja di dalam kandang gitu. Ya, maka dia tidak akan pernah keluar gitu. Makanya bukan hukum Thorndike tapi hukum putus asa gitu, bukan hukum trial and error seperti itu. Itu mengajarkan kepada kita kalau misalkan Anda sudah kali gagal, ya harus mau mencoba lagi gitu. Coba lagi sampai Anda memperoleh namanya kesuksesan. Jangan kalah sama kucing. Nah, kemudian ada hukum kesiapan yang menyatakan bahwasanya Anda itu kalau seseorang itu bisa menerima suatu pembelajaran kalau dia ready, kalau dia siap. Seperti orang kalau misalkan mau nikah itu karena dia siap gitu. Kalau Anda ditolak sama perempuan berarti dia belum siap. Itu hukum kesiapan. Terus ada hukum latihan. Tidaklah mungkin Michael Jordan bisa melakukan airwalk, ya, bisa terbang, atau misalkan tidaklah Denny Sumargo bisa menggolkan bola basket dari tengah lapangan kalau dia tidak latihan. Itu pasti latihan dulu. Ya, latihan dulu berulang kali. Orang itu bisa pintar karena melatih dirinya, karena tidak langsung pintar. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang kemudian dia tiba-tiba begitu keluar langsung bisa pintar, itu tidak ada, tapi harus latihan seperti itu. Seperti halnya Michael Jordan. Itu terkait behaviorisme radikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang neo-behaviorisme. Ada yang sudah menonton video terkait neo-behaviorisme yang disampaikan oleh Mbak siapa tuh, Wanda, ya? Sudah dengar? Apa yang Anda dapat dari yang disampaikan oleh Wanda? Ya, tentang neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme itu apa sih, gitu kan? Ya, karena tidak ada yang menjawab, ya saya sendiri yang menjawab. Ya, neo-behaviorisme. Ya. Aliran neo-behaviorisme. Aliran neo-behaviorisme ini teman-teman berbeda dengan aliran behaviorisme radikal. Gitu. Sangat berbeda dengan behaviorisme radikal. Ya. Nah, aliran neo-behaviorisme ini adalah salah satu pelopor dalam bidang psikologi belajar, psikologi lingkungan, psikologi pendidikan, psikologi pengasuhan. Jadi saya sampaikan di sini bahwasanya Anda yang kemudian berminat pada mata kuliah nanti ada peminatan ya pada jurusan psikologi pendidikan, psikologi pembelajaran, itu pasti akan sangat banyak bersinggungan dengan teori-teori dari aliran behaviorisme. Nah, karena aliran teori behaviorisme ini memang banyak membahas terkait dengan masalah pembelajaran. Oke, ini ada ciri-ciri neo-behaviorisme ya.
Ada 4 ciri-cirinya, yaitu logical positivisme, ya. Kemudian yang kedua adalah definisi operasional, yang ketiga adalah animal priority, dan yang keempat adalah proses belajar. Ini ciri-ciri neo-behaviorisme. Nih, camkan baik-baik nih, kalau misalkan ada multiple choice, ada pilihan ganda, Anda harus bisa jawabnya. Apa ciri-ciri neo-behaviorisme yang membedakan dia dengan behaviorisme radikal? Salah satunya adalah logical positivisme. Apa sih logical positivisme itu? Nah, artinya apa? Logical positivisme. Artinya adalah neo-behaviorisme ini keluar dari behaviorisme radikal, teman-teman. Oh, kok bisa bilang kayak gitu? Ya. Jadi teman-teman, saya pernah bahas dulu bahwasanya ada aliran filsafat ilmu, yaitu empirisme yang digagas oleh siapa? Lupa saya. Bukan, rasionalisme yang digagas oleh René Descartes. Nah, kemudian ada empirisme yang digagas oleh Bacon, ya. Kemudian ada positivisme yang digagas oleh Immanuel Kant. Ya, kalau nggak salah Immanuel Kant. Kalau saya salah mohon diingatkan. Jadi logical positivisme ini adalah aliran filsafat ilmu yang dikembangkan atau didirikan pada abad Renaissance yang saya sudah jelaskan dulu. Yang dia ini positivisme itu adalah menggabungkan antara prinsip empiri, prinsip empirisme dengan prinsip rasionalisme. Sekali lagi saya ulangi, bahasanya aliran positivisme ini adalah aliran yang menggabungkan antara prinsip-prinsip yang dipercaya oleh rasionalisme dan prinsip-prinsip yang dipercaya oleh aliran empirisme. Di mana empirisme mengakui bahwasanya sumber pengetahuan itu adalah akal, sedangkan empirisme mengakui bahwasanya sumber kebenaran adalah pengalaman. Nah, di mana empirisme ini merupakan aliran yang dipakai oleh John Brodus Watson dalam mengembangkan aliran behaviorisme radikal. Just pengalaman saja yang bisa kita ambil dari sebagai sumber kebenaran. Nah, sedangkan positivisme ini menggabungkan gitu tadi bahwasanya kita itu dalam memperoleh sumber kebenaran itu menggunakan apa tadi? Akal, rasio, dan empiri, pengalaman. Jadi ini sebenarnya adalah aliran penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Seperti itu. Jadi digabungkan. Jadi mereka mengakui bahwasanya lingkungan itu tidak satu-satunya sebagai penentu perubahan perilaku, tapi perubahan perilaku atau perubahan kepribadian itu juga ditentukan oleh apa yang orang itu pikirkan, apa yang dipikirkan oleh orang itu. Yang kedua, ciri kedua adalah definisi operasional. Nah, dalam menentukan berbagai macam teori seperti itu, dia pasti ada namanya definisi operasional. Definisi yang menggambarkan tentang operasionalisasi terkait suatu tema atau konstruk. Nah, seperti itu. Jadi misalkan variabel kepercayaan diri, itu definisi operasionalnya apa? Orang itu disebut percaya diri itu kalau dia apa? Kalau dia berpikir tentang apa, kalau dia berperilaku tentang apa. Nah, teman-teman, neo-behaviorisme ini suka tidak suka, ini banyak ini ya, maksudnya banyak mempengaruhi kultur akademik kita secara dunia saat ini, secara nasional saat ini. Nah, jadi nanti ketika Anda tugas akhir gitu, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu yang menggunakan metode kuantitatif yang berakar dari logical positivisme seperti itu. Termasuk adanya definisi operasional, definisi konseptual. Nah, itu banyak dipengaruhi oleh aliran neo-behaviorisme. Jadi suka tidak suka dalam kita membangun metode penelitian, tugas akhir itu kita banyak ini nanti banyak diatur aturan-aturan kita oleh neo-behaviorisme. Mungkin kita itu percaya bahwasanya kita suka dengan teori psikologi transpersonal, kita suka dengan teori psikologi positif, tetapi neo-behaviorisme ini nggak sekedar aliran kita mempelajari teorinya, tetapi memang aliran neo-behaviorisme ini bahkan sudah sampai berpengaruh terhadap aturan atau sistem pendidikan kita. Nah, jadi
aliran behaviorism ini unik, teman-teman. Aliran ini kadang sebenarnya sudah tidak ingin dibahas ya, tetapi aliran ini seperti mencengkram kita, gitu, mencengkram kita karena ya itu tadi, nanti ketika Anda sudah mengetahui tentang, nanti sudah belajar tentang Medpen Quanti, tugas akhir, skripsi, segala macam, Anda akan banyak kenal dengan istilah-istilah neo-behaviorism ini. Kemudian animal priority yang ketiga. Animal priority ini adalah memprioritaskan penelitian terhadap binatang, tidak pada manusia. Nah, mereka ini sudah mulai keluar dari pandangannya Watson. Sudah mulai pakai etika, karena menurut mereka zolim gitu kalau misalnya eksperimennya sama bayi gitu kan. Nah, jadi lebih baik eksperimennya sama binatang. Jadi mereka lebih banyak nih. Jadi mereka ini kolektor hewan, teman-teman. Orang-orang neo-behaviorisme ini. Kemudian banyak mempelajari tentang proses-proses belajar. Nah, ada 3 teori yang dimunculkan oleh, sebenarnya teorinya banyak, teman-teman, tetapi ada 3 teori yang saya perkenalkan di sini, ya, yaitu teori perilaku bertujuan atau purposive behavior, kemudian teori pengkondisian kontiguitas, contiguity condition, kemudian teori pengkondisian operan. Nah, tuh. Nah, teori perilaku bertujuan ini ditemukan oleh Edward Chase Tolman, ya. Edward Tolman atau Tolman aja gitu. Nah, pengikut Tolman ini disebut Tolmanian. Tolmanian. Nah, ini alumni Harvard University dan punya buku yang dia tulis sendiri berjudul Purposive Behavior. Ya, teorinya itu gampang banget. Semua perilaku bertujuan. Karena sebelumnya ilmuwan itu nggak percaya kalau perilaku itu bertujuan. Nah, dia adalah orang yang pertama menyebutkan bahwasanya semua perilaku bertujuan. Nah, karena menurut ya seperti itu. Jadi semua perilaku bertujuan, ini gitu. Dan kalau tadi Tondek itu eksperimennya dengan menggunakan kucing, Pavlov menggunakan anjing, ya. Tolman ini menggunakan apa, teman-teman? Tikus. Ya, dia menggunakan tikus, dia beda sendiri. Jadi kalau Anda mau sukses, mau jadi orang hebat, itu cari yang beda, jangan ngekor. Ya, jangan si Tondek pakai kucing, Anda pakai kucing. Ya, ini Tolman ini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu harus berbeda gitu. Oh, yang lain kucing udah, anjing udah, kuda udah gitu kan. Ah, sekarang saya tikus aja lah gitu. Nah, ini bapaknya Mickey Mouse. Jadi Mickey Mouse kenal sama dia. Nah, menurut dia, jadi dia mengkritik behaviorisme radikal, mengkritik Watson. Dia mengatakan bahwasanya behaviorisme radikal kurang sensitif pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Artinya apa? Dalam menjelaskan sebuah perilaku, aliran behaviorisme radikal itu menolak adanya keyakinan, tujuan, kognisi, dan lain-lain. Kenapa orang kemudian mau melakukan suatu perbuatan? Behaviorisme radikal tidak pernah berpikir bahwasanya orang itu kenapa ya melakukan perbuatan itu, gitu. Kenapa ya orang itu melakukan perbuatan itu? Tidak pernah berpikir sampai seperti itu. Ya sudah, kalau misalkan ada stimulus ya respon. Jadi kalau misalkan ada misalnya contoh gini, ada orang bekerja karena ingin digaji. Nah, gaji itu kan stimulus. Bekerja itu respon, karena ingin digaji, karena ingin mendapatkan stimulus yaitu berupa gaji, maka dia kemudian berlaku bekerja. Nah, tetapi kalau misalkan Tolman ini nggak setuju dia. Oh, masa orang sesederhana itu sih mau bekerja gitu. Nah, orang bekerja itu kan bisa jadi karena keyakinan. Oh, ada orang mau bekerja karena keyakinannya bahwasanya agama menyuruh demikian gitu. Saya itu bisa aja mas nggak kerja gitu, bisa aja saya itu nggak bekerja, tidur-tiduran, toh orang tua saya sudah kaya gitu, orang tua saya kan sultan gitu, ngapain saya bekerja. Tapi agama saya melarang kita itu menganggur gitu, karena agama saya menyuruh saya bekerja maka saya bekerja. Jadi sebenarnya tujuan saya bukan ingin mendapatkan gaji, tapi ingin memenuhi perintah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi dia itu, orang itu bekerja karena keyakinannya, seperti itu. Nah, atau kemudian saya ingin bekerja bukan karena gaji, tapi saya ingin bekerja karena saya punya tujuan.
yaitu ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Seperti itu. Itu tujuan saya. Tujuan saya itu tulus murni untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, itu teori Tolman. Jadi Tolman itu membuktikan bahwasanya orang itu tidak istilahnya mau bekerja itu atau mau berperilaku itu bukan sekedar karena ada stimulus, tetapi karena ada pengaruh keyakinan, pengaruh tujuan, seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini percobaan Tolman, jadi dia menempatkan tikus-tikus dalam labirin. Nah, di sini dia menemukan bahwasanya tampaknya tikus-tikus itu memahami arsitektur labirin, gitu. Jadi ternyata tikus-tikus ini itu kemudian dia itu bisa menggambarkan bentuk labirin ini dalam otaknya. Makanya kenapa tikus di rumah Anda itu pintar-pintar ya. Ya, kenapa tikus Anda di rumah Anda itu pintar-pintar? Itu salah satunya karena itu tikus-tikus ini pintar gitu. Ya, itu percobaan Tolman. Itu yang menandasi bahwasanya manusia atau siapapun individu itu berperilaku itu tidak sekedar penjelasannya dengan stimulus respon, tetapi ada pemahaman yang dia ambil. Bahkan tikus-tikus ini, kata Tolman, bisa membayangkan bagaimana arsitektur sebuah labirin. Nah, kalau Anda tidak bisa membayangkan arsitektur labirin, Anda harus bertanya kepada tikus-tikus itu, kenapa Anda minum apa, kemudian bisa membayangkan labirin-labirin itu. Makanya Anda yang suka tersesat di jalan gitu, itu Anda perlu pertanyakan, ada apa sebenarnya? Nah, ini adalah penemuan-penemuan Tolman ya, dari percobaannya dengan tikus, itu bahkan sampai lebih dari 5 teori yang dia kembangkan. Teman-teman, ini luar biasa teman-teman ya. Hanya dari seekor tikus, teman-teman, dari seekor tikus bisa dapat teori sebanyak ini gitu. Apalagi kalau itu tikusnya kecil loh, apalagi kalau tikusnya gede gitu ya. Ya, itulah seperti itu. Tolman ini tikusnya banyak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak berani sama tikus gitu, membayangkan ya mungkin tidak ingin mendengarkan ini gitu. Nah, ini teori-teori Tolman yaitu perilaku bertujuan atau purposive behavior, kemudian peta kognitif. Peta kognitif itu apa? Peta kognitif itu tadi yang saya jelaskan bahwasanya tikus itu mampu membayangkan arsitektur labirin. Nah, apa maksudnya di sini? Teman-teman, sekarang perhatikan baik-baik. Coba bayangkan alur jalan dari rumah Anda ke kampus Untak Samarinda, atau bayangkan dari kampus Untak Samarinda ke Mall Lembuswana. Anda bisa bayangkan tidak? Alurnya, jalannya gitu. Ya, itulah peta kognitif. Jadi Anda itu bisa membayangkan sebuah peta itu dalam pikiran Anda. Nah, pembuatan peta kognitif ini, bagaimana Anda membayangkan itu juga terjadi pada tikus. Tikus juga mampu membayangkan peta kognitif. Karena memang otak, kenapa sih kemudian Tolman memilih tikus? Kenapa tidak memilih babi gitu kan? Karena otak tikus ini konon katanya itu, bukan konon katanya, itu memang terbukti bahwasanya otak tikus itu hampir sama persis seperti teksturnya seperti otak manusia. Gitu. Jadi ada itu penelitian yang membandingkan antara otak manusia dengan otaknya tikus, itu hampir mirip, hampir sama. Jadi tikus itu kemungkinan kalau pakai teori evolusi itu masih satu keturunan dengan manusia. Itu kalau menurut Darwin, bukan menurut saya ya. Nanti habis ini saya nanti. Jadi otaknya tikus itu agak jadi sama. Jadi maksudnya kenapa tikus itu cerdas dan kenapa tikus itu dipilih menjadi subjek penelitian, karena itu tadi dia mendekati otaknya manusia. Kemudian dia juga menemukan namanya intervening variable, ya, variabel penyelia. Variabel penyelia itu gini. Jadi kalau misalkan tadi orang itu bekerja, ya, orang itu maksud dia bekerja karena apa? Tapi karena keyakinannya bahwasanya bekerja itu wajib, keyakinan agamanya bahwasanya bekerja wajib, itu namanya intervening variable, variabel penyelia. Nah, jadi seperti itu. Jadi stimulus itu gaji itu yang akan dia dapat. Tapi ada variabel yang kemudian menguatkan dia untuk bekerja, yaitu keyakinan dia bahwasanya bekerja itu adalah kewajiban. Itu intervening variable namanya. Dan dia menemukan itu. Yang keempat, hipotesis.
Nah, konsep hipotesis itu didapatkan dari Tolman. Nah, hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu apa? Pembuktian dalam penelitian. Jadi konsep-konsep penelitian, nanti kalau kalian udah tugas akhir, teman-teman skripsi gitu kan, tugas akhir, itu pasti akan menemukan namanya konsep hipotesis. Nah, konsep hipotesis itu diambil dari Tolman ini. Jadi Tolman yang menemukan duluan. Jadi alangkah neobehaviorisme itu sangat mempengaruhi kehidupan Anda saat ini, bahkan ketika Anda kuliah. Nah, jadi ketika Anda kuliah, Anda ada tugas, karya tulis apa segala macam, itu tidak mungkin bisa lepas dari konsep dan prinsipnya dari neobehaviorisme, khususnya Tolman ini. Itu hipotesis namanya ya. Hipotesis itu adalah pertanyaan penelitian yang harus dibuktikan. Contoh, Anda pengen membuktikan apakah si doi, apakah si doi itu cinta padaku, gitu. Ya, apakah si doi cinta padaku? Itu adalah pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaannya apakah si doi cinta padaku? Itu adalah pertanyaan penelitian. Bagaimana cara membuktikan? Ya tanya gitu. Doi, kamu cinta sama aku nggak doi, gitu kan? Nah gitu. Itu contoh hipotesis, itu pertanyaan penelitian. Kok sederhana itu Pak? Ya memang kayak gitu. Itu kayak gitu memang gitu. Jadi dia menemukan suatu pertanyaan penelitian. Nggak kurang kerjaan ya memang kayak gitu. Yang terakhir adalah strategi berpikir. Teori strategi berpikir ini juga ditemukan oleh Tolman. Bagaimana orang kemudian berpikir, memecahkan masalah, itu ada strateginya. Nah, ini adalah formula dari Tolman, ya. Jadi dia ada formulanya, ini ada 3 ya, variabel bebas, variabel penyelah, dan variabel tergantung. Gitu. Tergantung. Jadi variabel bebas itu apa? Variabel yaitu berupa faktor dari lingkungan. Jadi variabel bebas. Bebas itu maksudnya variabel yang merdeka. Maksudnya dia yang kurang lebih mempengaruhi. Nama lainnya dari variabel bebas ini adalah variabel X. Nah, nanti Anda akan belajar itu. Variabel X. Variabel bebas itu contohnya apa? Suasana kerja gitu, kondisi lingkungan yang nyaman, itu variabel bebas. Nah, variabel penyelahnya harapan, keyakinan, tujuan tadi seperti tadi, dan variabel tergantung adalah perilaku. Perilaku yang orang ini lakukan apa? Misalkan dia bekerja. Ada orang bekerja, ya. Bekerja itu karena apa? Karena pengen cari makan, pengen cari duit, itu variabel bebasnya gitu. Atau misalkan suasana kerja kantornya itu nyaman. Nah, variabel penyelah itu tadi apa? Keyakinannya bahwasanya misalkan bekerja itu wajib dan lain sebagainya. Itu Tolman. Formulanya dari Tolman. Nah, ini adalah bentuk peta kognitif. Peta kognitif itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi mind map ya, kalau mind map bahasanya. Nah, peta kognitif setiap orang itu berbeda-beda gitu. Tergantung pada amal dan ibadahnya masing-masing. Tergantung di otaknya bagaimana, itu peta kognitif seperti itu. Nih, saran-saran dari Tolman ya. Ya, lakukanlah hipotesis dalam situasi problem. Kalau bertindak mikir dulu dan jangan trial and error. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa maksudnya di sini? Tolman tidak setuju dengan teorinya siapa? Teorinya Edward Thorndike. Nah, Thorndike tadi kan ada namanya hukum trial and error, hukum coba-coba. Salah dulu baru kemudian belajar. Ternyata menurut Tolman bahkan tikus saja itu tidak melakukan trial and error, tidak melakukan coba-coba. Nah, dia kemudian Tolman menyarankan bahwasanya orang itu kalau ingin melakukan suatu perbuatan itu bisa berpikir terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi lakukanlah hipotesis dalam situasi problem. Hipotesis itu adalah pertanyaan. Pertanyaan, apakah yang akan kulakukan ini apa hasilnya nanti gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini saran dari Tolman seperti itu. Nah, kemudian ada teori pengkondisian kontiguitas yang dibangun oleh Edwin Ray Guthrie. Ya, teori pengkondisian kontiguitas ini Guthrie yang membangun. Dia menulis buku The Psychology of Learning tahun 1935. Nah, seperti itu. Apa sih teorinya dari Guthrie ini? Di sini Guthrie teorinya yang paling ini itu adalah teori pengkondisian kontiguitas. Artinya apa? Ini kata-katanya dari Guthrie, jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda
Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama, dalam kursi yang sama di mana Anda akan diuji. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bisa dapat nilai yang tinggi dalam mata kuliah sejarah aliran, ya Anda harus kemudian melakukan latihan-latihan seperti itu dalam situasi yang persis sama. Maksudnya kalau misalkan ujiannya jam 10 pagi gitu, Anda kemudian juga melakukannya di waktu yang sama, di meja yang sama, di kursi yang sama, di HP yang sama atau di laptop yang sama seperti itu. Itu nanti Anda bisa lebih belajar lagi tentang Edwin Ray Guthrie. Nah, kemudian ada teori pengkondisian operan yaitu Bruce Frederick Skinner. Nah, teori pengkondisian operan ini teman-teman merupakan teori yang paling jaya, yang paling maksudnya paling starnya lah di aliran neo-behaviorisme. Tokohnya adalah B.F. Skinner, Bruce Frederick Skinner. Ya, dia lahir tahun 1904 sampai 1990. Ini adalah percobaan-percobaannya ya, tikus segala macam gitu ya. Gitu. Nah, dia mengoleksi banyak merpati, tapi merpati ini adalah percobaannya. Merpati tidak pernah ingkar janji begitu. Nah, ini adalah salah satu foto tikusnya teman-teman ya. Oh, gede sekali. Jadi beda sama Tolman. Kalau Tolman itu tikusnya kecil-kecil gitu kan. Nah, kalau siapa namanya? Skinner itu tikusnya gede-gede, segede kucing ya. Itu yang bedakan. Nih merpati gitu ya. Dia banyak membangun teori-teorinya. Nah, kalau tadi Thorndike box namanya, kalau ini namanya Skinner box. Nah, kotak Skinner. Nah, seperti ini bentuknya di laboratorium Anda ada ya gitu. Pak, ini kenapa ada bolong-bolongnya? Ya buat oksigen lah Bambang ya. Untuk ini oksigen biar tikusnya bisa tetap hidup. Ini kalau misalkan nggak ada bolong-bolongnya, tikusnya ya mati gitu ya. Nah, ini fotonya ya lebih jelas lagi. Ini kalau cewek yang nggak suka tikus ketakutan dia ya. Tidak usah Anda lihat. Nah, pada dasarnya hasil dari penelitian ini ditemukan tentang teori yang namanya pengkondisian operan. Ya, pengkondisian operan. Jadi ini merubah paradigma dari classical conditioning atau pengkondisian klasikalnya Ivan Pavlov ke pengkondisian operannya siapa? Skinner. Ya, kalau classical conditioning Ivan Pavlov, there goes the bell, it's time for food. Nah, apa maksudnya di sini? Itu ada bunyi bel, berarti ini waktu makan. Ya, paham nggak maksudnya? Nah, kalau menurut operan conditioning beda gitu. It's time for food, I should press the lever. Ini waktunya makan, berarti aku harus menekan tombol. Apa bedanya? Apa bedanya? There goes the bell, it's time for food. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau classical conditioning gitu, ini sifatnya pasif teman-teman. Jadi kalau misalkan bell itu berbunyi, berarti ini waktunya makan. Artinya apa? Nggak peduli belnya jam 8, nggak peduli jam 10, mau jam 3. Kalau begitu bunyi bel, berarti ini waktunya makan, nggak melihat jam. Tapi bagian operan conditioning beda, gitu. Dia udah tahu, oh ini waktunya makan, berarti kalau ini waktunya makan, berarti saya harus tekan tombol. Nah, berarti tikus ini tahu waktunya makan. Kalau misalkan ada orang itu nggak tahu waktu makan, nggak tahu, oh ini tiba-tiba bangun generasi rebahan gitu kan, ini jam berapa gitu, ya Anda kasihan sekali gitu. Ya, ini penguat reinforcement. Nah, jadi ada teori namanya penguat atau reinforcement. Nah, jadi apa namanya? Dari eksperimen box Skinner ini didapatkan teori yang namanya penguat atau reinforcement. Penguat itu apa? Ya, penguat itu sesuatu yang menguatkan perilaku Anda, seperti itu. Nah, ini penguat bertanggung jawab terhadap upaya memperkuat respon, menaikkan tingkat kemunculan respon atau membuat respon-respon semakin cenderung terjadi. Nah, seperti itu. Contoh, pujian dari guru. Nah, jadi kalau misalkan Anda dipuji sama guru, itu misalkan, Bambang pinter banget ya, disiplin banget ya,
datang ke sekolah pagi-pagi jam 6, gurunya belum datang, dia udah di ke sekolah gitu. Akhirnya karena Bambang ini merasa dipuji sama guru, dia merasa senang, besoknya dia mengulangi lagi perilakunya. Nah, ketika dia mengulangi perilakunya, gurunya memuji, bagus Bambang, gitu, mengulangi perilakunya, Bapak bangga padamu Bambang, begitu. Akhirnya apa perilaku Bambang ini jadi kebiasaan, di mana setiap jam 6 pagi dia sudah pergi ke sekolah. Kenapa? Karena dia suka dipuji, begitu. Nah, kemudian waktu bebas. Waktu bebas itu contohnya apa? Misalkan dia dapat hadiah ya, dapat hadiah. Ini kalau kamu belajar dari jam 4 sampai jam 5 sore, jam 5 sampai jam 6 kamu bebas main HP. Nah, ini kan suka banget ya anak-anak. Suka banget main apa? Among Us gitu kan. Nah, itu waktu bebas. Artinya apa? Jadi ketika dia belajar dari jam 6 sampai dari jam 4 sampai jam 5. Halo, kenapa? Nah, jadi penguat itu waktu bebas, hak istimewa, stiker, nilai yang tinggi itu adalah penguat. Nah, contoh misalnya Yeremia kemarin dapat nilai tinggi sekali, 93 untuk UTS-nya. Berarti dia dapat itu karena belajar. Nah, karena dia dapat nilai yang tinggi itu adalah penguat sehingga dia kemudian mengulangi lagi nanti kebiasaannya untuk rajin belajar dan bertanya apabila tidak paham gitu. Pak, stiker bisa jadi penguat ya Pak? Oh bisa, berarti tato bisa nggak Pak jadi penguat ya? Itu tergantung Anda tatonya tato apa gitu. Tatonya tato naga. Kira-kira bisa nggak jadi penguat gitu. Nah, ini adalah formula Skinner formula. Jadi dia itu membangun teori, ada konsep formula namanya ABC ya. Kalau misalkan tambah D itu punyanya Uncle Mutu, ABCD ya. Tapi ini ABC itu formulanya Skinner. Itu apa? Antecedent. Nah, antecedent. B itu apa? Behavior. C itu apa? Konsekuen. Nah, itu antecedent. Artinya apa? Peristiwa. Peristiwa sesuatu yang terjadi itu antecedent. B itu behavior, C itu konsekuen. Jadi apabila ada sebuah peristiwa, maka dia akan mendasari sebuah behavior atau perilaku. Yang apabila perilaku itu kemudian dilakukan akan menimbulkan namanya konsekuensi atau akibat. Artinya apa di sini? Hukum sebab akibat. Sebabnya A, akibatnya C. Perbuatannya B. Ini adalah Skinner formula ABC. ABC, antecedent, behavior, consequence. Sebabnya adalah suatu peristiwa, B-nya perilaku, dan C consequence. Gitu. Nah, gimana? Ya ini salah satu agar Anda itu kemudian bisa memahami tentang teori belajar operan kondisional dengan rumus antecedent, behavior, dan consequence. Gitu ya. Nah, contoh apa? Contoh. Ya. Contoh begini, misalkan ada anak-anak, gitu kan, anak-anak lucu. Ini anjing yang jadi subjeknya ya, anjing, perilaku anjing. Nah, anjingnya namanya Bugi, gitu kan. Nah, dipanggil children, Bugi dipanggil, Bugi, gitu kan. Children, anak memanggil, itu adalah antecedent peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian Bugi mendengar children manggil Bugi, Buginya kemudian datang. Bugi datang, terus menggonggong. Tapi bukan seperti Oksana Malaya tadi ya. Itu artinya apa? Itu perilaku. Dia berperilaku berupa mendatangi si Bambang. Ini sebutnya children ini Bambang gitu. Nah, kemudian dia dielus-elus, dikasih daging, dikasih mentos, gitu kan. Suka ini anjingnya, gitu. Artinya apa? Consequence, good stuff happens, sesuatu yang baik telah terjadi. Increase behavior, artinya apa? Perilakunya meningkat. Artinya apa? Setiap si anak itu memanggil Bugi, datang sambil
menggelinjang itu apa sih maksudnya, menjilat-jilat gitu kan, menggonggong seperti itu. Artinya apa? Perilakunya kemudian meningkat. Nah, kan terjadi perbedaan apabila kemudian Bugi suatu ketika datang kepada si Bambang. Bambang bukannya malah mengelus-ngelusnya, malah menendangnya. Sana kamu pergi, dasar anjing gitu. Ya kan memang anjing dia di sini kan. Bukan dasar anjay gitu ya. Dasar anjay kan ngomong anjing nggak boleh ya teman-teman ya. Di nanti bisa dipidanakan ya. Dasar anjay gitu kan. Anjay, kemudian si Bugi yang si anjay ini kemudian pergi gitu. Apa artinya? Good stop. Artinya apa? Jadi dampak yang baik untuk dia ini kemudian tidak terjadi pada dirinya. Besoknya dia datang lagi, si anak ini malah menusuk-nusuk dengan pisau gitu kan. Ternyata anak ini menjadi psikopat teman-teman ya. Kemudian si anjing kemudian tidak. Nah, good stop. Jadi dampak baik positif buat dirinya itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya decrease behavior. Setiap si anak ini memanggil si Bugi, Bugi tidak akan pernah datang lagi, teman-teman, seperti itu. Makanya ya berikanlah anteseden yang baik buat siapapun sehingga kemudian Anda kemudian mendapatkan konsekuensi yang baik. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Begitulah kisah Bugi si anjay kecil. Nah, ternyata penguat itu dibagi dari dua, yaitu penguat primer dan penguat sekunder. Nah, penguat primer adalah dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup itu penguat primer. Contoh makanan, air, rumah, susu. Nah, susu juga termasuk penguat primer ya teman-teman ya. Makanan, air. Jadi Anda kemudian mau tidak mau harus bekerja itu karena Anda harus memenuhi kebutuhan ini semua. Makanan, air, rumah gitu kan. Nah, sekunder pendukung penguat primer. Contoh gelas susu favorit. Nah, Anda kan kalau misalkan mau untuk apa ya, makanan, air, rumah ini kan makanan aja atau makanan itu apa namanya? Kalau nggak ada piring tapi Anda lapar, Anda bisa tuh makan pakai kertas nasi. Anda bisa makan di atas kertas koran. Berarti dia kan sifatnya sekunder ya gitu. Nah, artinya kalau Anda minum susu, kalau terpaksa juga bisa langsung sama sapinya gitu kan. Tapi kan aneh aja gitu. Tapi kemudian karena Anda mungkin punya duit lebih, akhirnya Anda bisa beli gelas susu yang cantik untuk kemudian Anda bisa menampung susu dan minum susu ini langsung dari gelasnya begitu. Sekunder adalah penguat yang mendukung penguat primer begitu. Jadi misalkan gini, Insan silakan ambil gelas merchandise sekarang juga gitu. Mohon maaf Pak, saya nggak ada kerjaan, jadi kemungkinan besok atau lusa. Nah kalau misalkan dia masih bilang besok atau lusa, berarti merchandise yang mau dikasih ke dia itu adalah sekunder, belum primer. Kecuali misalkan Insan, kamu lapar kan? Ayo makan sekarang. Oh iya Pak, sekarang juga saya makan begitu. Karena saya lapar sekali Pak, sudah 3 hari tiga malam tidak makan. Itu namanya penguat primer. Primer itu yang Anda butuhkan sekarang untuk penguat primer. Jadi pacar Anda itu primer atau sekunder atau tersier, ya itu harus ditentukan gitu. Yang pasti bukan primer ya. Nah, termasuk penguat positif dan negatif gitu, ada dua ya penguat itu, positif dan negatif ya. Positif itu memberikan pujian dan senyuman, kalau negatif misalnya berhenti menegur, dimarahi seperti itu. Penguat, nah itu ini teori dari neo-behaviorisme. Ada lagi teori punishment and extinction. Punishment itu hukuman, ya contoh menegur ketika anak berkata kasar, dan extinction adalah penghapusan, mengabaikan anak yang merengek minta mainan. Nah, apa sih maksudnya dari konsep ini? Ini adalah konsep-konsep punishment dan extinction yang kemudian sesuatu konsep penting atau aksi-aksi yang penting dalam orang itu kemudian membentuk perilaku. Nah, seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwasanya aliran behaviorisme ini memandang psikologi itu ilmu perilaku. Kepribadian itu adalah kumpulan perilaku-perilaku. Jadi kalau misalkan Anda pengen terbentuk kepribadian, maka bentuklah perilaku Anda gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk membentuk perilaku anak gitu ya? Nah, berikanlah namanya konsep reward and punishment. Nah,
Punishment itu hukuman. Jadi kalau misalnya ada anak nakal, ini gimana caranya supaya anak ini tidak berkata kasar gitu. Nah, kemudian kalau misalnya orang dari aliran behaviorisme, psikolog behaviorisme biasanya berikanlah punishment, hukuman. Nah, tegur anak ketika berkata kasar atau dipotong rambutnya gitu ya, atau kemudian disuruh berdiri dengan kaki sebelah gitu. Itu salah satu ide dari teori behaviorisme. Jadi siapa yang suka ditegur ketika dia masih sekolah, ketika masih kecil dulu, kalau misalkan oh nggak sopan kakinya di atas meja, terus dikasih punishment sama orang tuanya. Nah berarti orang tua Anda itu menggunakan prinsip-prinsip behaviorisme. Kemudian misalkan Anda apa itu? Ya banyak lah. Nah kemudian dengan extinction atau penghapusan. Nah ini contohnya mengabaikan anak yang merengek minta mainan. Nah, jadi misalkan kita pengen nih menghilangkan sebuah perilaku. Nah, setiap anak nggak dapat mainan, dia selalu merengek, nah, menangis sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, ya. Nah, kemudian kita lakukan penghapusan. Bagaimana cara menghapus perilakunya ya dengan mengabaikan anak. Jadi ketika dia merengek, tantrum, ketika minta main kok nggak dikasih gitu, kita abaikan. Nah itu lama-kelamaan itu responnya, perilakunya akan hilang. Nah, silakan. Jadi kalau misalnya ada pacar Anda itu suka merengek-merengek, minta diajak jalan-jalan, tapi nggak pernah dikasih, abaikan saja. Itu nanti lama-kelamaan responnya akan hilang dan dia juga akan menghilang dari kehidupan Anda. Nah, seperti itu penghapusan. Nah, ini penghapusan atau extinction. Jadi penghilangan perilaku. Nah, teori penghilangan perilaku ini ditemukan oleh Skinner. Ya, menurunnya kekuatan respon karena ketiadaan penguatan. Contoh, siswa yang mengangkat tangannya di kelas tetapi tidak pernah dipanggil, bisa jadi akan berhenti mengangkat tangannya. Ya, di sini mungkin dari salah satu di antara Anda ada yang suka mengangkat tangan ya, Pak saya pengen bertanya. Tapi mungkin tidak pernah saya respon ketika mengangkat tangan, yaitu lama-kelamaan Anda akan berhenti mengangkat tangan. Itu adalah namanya penghapusan. Nah, seperti itu. Ini adalah teori-teori behaviorisme yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh misalkan siapa sih yang berani kalau misalkan kalau berkendara motor ya, itu pasti pakai helm, pakai SIM, pakai STNK kan? Gitu. Kenapa? Takut ditilang. Tilang itu apa? Punishment. Konsepnya dari mana? Behaviorisme. Artinya polisi itu menggunakan konsepnya behaviorisme. So begitu itunya ya. Jadi behaviorisme itu bahkan menguasai seluruh sistem pertahanan dan keamanan di seluruh dunia, teman-teman ya. Aliran behaviorisme itu ngeri, teman-teman. Dia tuh teori konspirasi sebenarnya. Dia tuh menguasai hampir seluruh. Jadi bukan ini ya, bukan Sunda Empire yang menguasai dunia, tapi aliran behaviorisme, terutama neo behaviorisme. Jadi salah itu kalau Sunda Empire yang menguasai dunia gitu ya. Atau Zionis yang menguasai, tapi aliran behaviorisme lah yang menguasai dunia. Nah, seperti itu. Jadi pernah nggak kalau Anda itu nggak pakai helm gitu, modal tampang cantik, kemudian nggak ditilang? Pernah nggak ada? Anda naik kendaraan umum di jalan raya, terus ya mungkin tampangnya cantik, kemudian nggak pakai helm, kemudian tetap ditilang nggak? Atau dibebasin sama polisinya? Tetap ditilang gitu, tetap ditilang ya. Jadi yang apa namanya, kalau Anda nggak pakai SIM STNK itu seperti itu. Jadi untuk menegakkan suatu aturan, menegakkan jadi kebiasaan sehari-hari kan perilaku kita, setiap naik motor pasti pakai helm walaupun cuma ke warung. Walaupun cuma ke warung sebelah. Nah, itu pasti tetap pakai helm. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Walaupun cuma ke RT sebelah atau gang sebelah, Anda tetap bawa STNK sama SIM. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan, karena sudah jadi perilaku. Karena juga khawatir kan awalnya, wah takutnya nih kalau saya misalkan ke gang sebelah ada polisi, gitu. Nah jadi polisi ini sebagai penegak behavior, penegak perilaku, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak saya teruskan. Nah, ada lagi satu ilmu dari aliran behaviorisme, yaitu namanya modifikasi perilaku, behavior modification.
Nah, modifikasi perilaku nanti akan Anda pelajari secara khusus di semester 3 atau semester 5. Nah, ini menunjuk pada teknik mengubah perilaku, seperti mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus melalui penguatan perilaku adaptif atau penghilangan perilaku maladaptif melalui hukuman. Jadi pada intinya adalah perilaku seseorang itu yang menunjukkan kepribadian orang tersebut. Itu perilaku. Ya. Jadi perilaku yang terbiasa. Misalkan Anda depresi, misalnya depresi, suka menangis tiap malam gitu ya, setiap jam 10 malam selalu menangis, itu kan adalah suatu bentuk perilaku yang maladaptif, perilaku yang mengganggu. Tiba-tiba tanpa hujan, tanpa angin, tanpa suara, dan tiba-tiba menangis, itu termasuk perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif itu perilaku yang itu mengganggu untuk diri Anda sendiri maupun orang lain. Ya, itu perilaku maladaptif. Ya, bentuknya modifikasi perilaku. Jadi Anda memodifikasi. Jadi ada namanya di terapi ya, terapi modifikasi perilaku. Jadi seseorang dilakukan terapi pada dirinya untuk mengubah perilaku. Atau Anda takut dengan tikus, fobia dengan tikus. Bentuk fobia, ketakutan terhadap seekor tikus itu adalah perilaku maladaptif. Ada yang fobia gitu, mungkin misalkan fobia ular, fobia laki-laki gitu kan, itu perilaku maladaptif, dan itu bisa disembuhkan dengan ini terapi modifikasi perilaku gitu. Nah, ini adalah schedule of reinforcement. Ini adalah teori penjadwalan dalam pemberian penguatan. Ya, teorinya Bruce Frederick Skinner juga. Ya, ini nanti silakan Anda baca. Jadi bagaimana pentahapan, bagaimana perencanaan pemberian penguatan dalam modifikasi perilaku. Ya, itu adalah fixed ratio schedule, ada fixed interval schedule, ada variable ratio schedule, dan variable interval schedule. Nah, ini contoh-contohnya bisa Anda baca. Nah, ini salah satu terapi modifikasi perilaku namanya token ekonomi. Ya, jadi Anda absen itu termasuk token ekonomi. Jadi ketika Anda TK dulu, kemudian masuk ke sekolah, gimana caranya supaya anak itu mau masuk sekolah, ya pakai token ekonomi. Token ekonomi ini seperti pengatur perilaku yang membuat Anda itu mau masuk ke kelas. Nah, secara rutin lama-lama jadi kebiasaan. Awalnya dapat poin, Bambang masuk ke kelas itu dapat poin 1. Ini nanti kalau poinnya dikumpulkan nanti dapat hadiah susu kotak Ultra Milk gitu. Oh, akhirnya Bambang termotivasi, teman-teman. Berarti kalau aku ngumpulin poin sampai 5, berarti aku dapat susu kental manis cap oye gitu kan. Nah, kemudian dia akhirnya rutin. Nah, karena setiap ya benar ternyata kan ditepati janjinya sama gurunya, setiap dapat 5 poin dia minum susu oye, setiap 5 dapat 5 poin dia dapat susu oye gitu. Akhirnya itu jadi kebiasaan, teman-teman. Jadi perilaku yang terbiasa, bahkan ketika ini tidak ada lagi poin-poin ini diberikan, dia tetap dapat melakukan perilaku tersebut tanpa harus memperoleh imbalan ini. Siapa yang korban token ekonomi? Ya kita-kita ini. Ya, tanpa kita pakai token ekonomi itu, kalau Anda nggak sekolah, tiap hari nggak datang ke sekolah, itu perasaannya gimana gitu. Tapi lama-kelamaan itu perilaku itu tergerus oleh apa? Oleh gadget kita. Gitu. Oh, ini begitu bangun lihat gadget, kayaknya ini ada kesenangan, ada reward baru yang saya berikan, akhirnya perilaku Anda pun berubah menjadi generasi-generasi rebahan. Nah, ini adalah terapi desensitisasi sistematis. Ini salah satu bentuk modifikasi perilaku untuk apa? Mengobati, menyembuhkan orang-orang yang ketakutan atau fobia. Contoh ya, misalkan dia fobia dengan laba-laba. Nah, laba-laba beneran gitu kan. Nah, arachnofobia gitu. Nah, jadi desensitisasi sistematis ini pemberian stimulus secara intensif, secara berkontinu, dimulai dari stimulus yang tidak nyata. Jadi pada awal mulanya si mbak-mbak dapur ini, mbak-mbak ini itu kemudian kan dia takut nih sama laba-laba. Tujuan perilakunya, tujuan dari terapi ini agar bagaimana caranya dia itu nanti bisa
hilang fobianya gitu. Ya, akhirnya pertama dia lihat laba-laba ini dari gambar. Nah, kemudian dari gambarnya itu fotonya itu kemudian didekatkan pada dia. Kemudian dia dilihatkan mainan laba-laba tapi bukan laba-laba sebenarnya. Ya, kemudian dia diperlihatkan laba-laba yang beneran tapi sudah mati gitu kan. Sampai pelan-pelan sampai akhirnya dia bisa memegang laba-laba beneran. Ya, bahkan sampai perempuan ini bahkan sampai memelihara laba-laba itu bisa dengan terapi desensitasi sistematis seperti itu. Bahkan kalau dibiarkan lebih bablas lagi, mereka bahkan bisa membangun rumah tangga. Nah, itu terkait aliran neo-behaviorisme. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masih ada satu slide lagi, yaitu Pak, saya mau nanya Pak. Kan tadi udah jelaskan cukup panjang Pak. Yo. Kebetulan slide-nya juga lumayan agak cepat dan Bapak berbicara cukup panjang, saya agak sedikit masih bingung nih Pak. Ya. Perbedaan kan tadi sesuai pertanyaan lah. Perbedaan secara dasar antara behaviorisme radikal sama behaviorisme biasa nih bedanya apa Pak kira-kira? Oke. Bukan kira-kira, memang pasti. Tadi saya sudah jelaskan tadi Mas, sebentar. Mana tadi ya? Oke. Saya izin share slide lagi ya. Baik, Pak. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita lihat. Ini perbedaan mendasar dari aliran behaviorisme radikal dan neo-behaviorisme dan sosio-behaviorisme. Nah, kalau aliran perbedaannya, tadi kan mendasar adalah yang pertama adalah perbedaan dari aliran filsafat ilmunya. Nah, dari aliran filsafat ilmunya mereka sudah berbeda. Nah, kalau misalkan behaviorisme radikal menggunakan aliran filsafat ilmu empirisme, sedangkan aliran neo-behaviorisme itu menggunakan aliran filsafat positivisme. Artinya apa di sini? Behaviorisme radikal mengakui satu-satunya sumber pengetahuan, sumber kebenaran itu adalah empiri, adalah pengalaman. Gitu. Adalah sesuatu yang berwujud nyata, berlaku. Nah, sedangkan neo-behaviorisme itu sudah fokus kepada menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi mereka sudah mengakui adanya akal, ya, mengakui adanya kemampuan berpikir begitu. Nah, formulanya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita pakai kata-katanya Pavlov saja. Jadi kalau di sini behaviorisme radikal itu lingkungan sebagai variabel tunggal penentu tingkah laku. Lingkungan the one and only variabel tunggal penentu tingkah laku, tidak ada lain selain itu. Jadi orang itu perilakunya itu dibentuk oleh lingkungan. Manusia tidak membentuk sendiri perilakunya, tapi dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan adalah satu-satunya yang mempengaruhi perilaku dia. Manusia bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Paham ya? Jadi ini Anda kalau misalkan mau gampangnya gitu, Anda itu duduk leyeh-leyeh kemudian dipijitin gitu, itu pasif gitu. Anda nggak melakukan apapun, yang penting bagaimana lingkungan bagaimana lingkungan merubah diriku gitu. Seperti itu. Nah, perbedaannya dengan neo-behaviorisme ya. Pakai kata-kata Skinner, pribadi mempengaruhi tingkah laku melalui manipulasi lingkungan. Nah, di sini konsep dasarnya adalah bahwasanya orang itu bertingkah laku bukan sekedar dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi karena kepribadian orang itu. Gitu. Karena kepribadian orang tersebut gitu. Jadi contoh tadi, orang berperilaku bekerja itu bukan karena semata-mata dia dapat gaji, tapi dia punya keyakinan bahwasanya bekerja itu adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, bahkan di sini dikatakan
pribadi seseorang mempengaruhi tingkah laku melalui manipulasi lingkungan. Nah, tadi kan konsepnya gini ya teman-teman ya. Konsep pertama kan lingkungan mempengaruhi perilaku. Ini beda. Orang memanipulasi lingkungan untuk mempengaruhi tingkah laku, paham nggak? Kalau di sini kan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku, ya. Orang nggak bisa mengubah lingkungan, tapi neo-behaviorisme mengatakan bahwasanya orang bisa merubah lingkungan. Paham? Bisa dipahami? Yang satu konsepnya mengatakan yang behaviorisme radikal ya, orang nggak bisa merubah lingkungannya. Orang itu tergantung sama lingkungannya, dia nggak bisa memanipulasi lingkungan. Tetapi kalau menurut behaviorisme, neo-behaviorisme, orang bisa merubah lingkungannya dan itu bisa berdampak pada tingkah lakunya. Nah, gampangnya gini deh. Kalau behaviorisme radikal, Anda itu belajar itu tergantung sama lingkungan Anda. Wah, lingkunganku nggak mendukung nih, gitu. Nggak usah belajar, gitu. Oh, lingkunganku, kamarku bau kuda. Oh, nggak usah belajar, nggak bisa nih kita belajar di kamar. Nah, tapi kalau Skinner beda. Kita bisa memodifikasi lingkungan kita itu dengan cara apa? Kita bersihkan ruangan kita, kita tata meja kita, kursi kita, sampai kemudian kita nyaman belajar di situ. Nah, itu contoh, itu sederhananya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Stephen. Oke, itu tadi. Itu sebenarnya kesimpulan ya. Kita mulai ke sosio-behaviorisme. Nah, ini adalah aliran sosio-behaviorisme. Jadi aliran baru setelah neo-behaviorisme. Nah, dia punya konsep yang berbeda. Apa itu? Nanti kita lihat. Nah, teori yang paling umum, paling terkenal itu teori kognitif sosial yang digagas, yang dibangun oleh siapa ini? Albert Bandura. Albert Bandura. Lahir di Alberta, Kanada tahun 1925, sempat jadi presiden APA, Asosiasi Psikologi Amerika tahun 1973. Dan Albert Bandura ini dia itu dianggap sebagai bapak jembatan. Nah, bapak jembatan itu maksudnya apa? Dia menjadi jembatan transisi dari behaviorisme ke kognitivisme. Nah, karena teori-teorinya ini ya muncul nanti aliran baru, aliran psikologi baru. Nanti yang aliran ini melawan aliran behaviorisme secara radikal, maksudnya melakukan perlawanan secara radikal yang namanya aliran kognitivisme. Ini Albert Bandura ini orangnya. Tetapi walaupun aliran kognitivisme ini nanti lahir, dia tidak mau disebut sebagai tokoh pendirinya atau tidak mau disebut sebagai orang kognitivisme, tapi dia tetap setia di aliran behaviorisme. Gitu. Nah, ini konsepnya yang berbeda dari radikal ataupun neo, ya. Ini formulanya adalah perilaku, kognitif, lingkungan. Maksudnya apa di sini? Perilaku itu secara aktif mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Didasarkan oleh apa? Kognitif, kemampuan berpikir. Selama ini kan lingkungan yang mempengaruhi perilaku, tapi tidak di sini dia mengatakan bahwasanya perilaku oranglah yang mempengaruhi lingkungan. Kenapa bisa aja lingkungan preman, kenapa bisa aja lingkungan kampung narkoba? Itu disebabkan karena perilaku manusianya. Manusialah yang merusak lingkungan itu, begitu. Itu kalau menurut Albert Bandura. Nah, Bandura itu memberikan kritik teman-teman terhadap behaviorisme. Ya, menurut dia behaviorisme itu tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia. Perilaku manusia justru dianggap lebih banyak diperoleh dari pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain, bukan karena lingkungannya. Nih, perhatikan baik-baik ya. Perilaku manusia
lebih banyak diperoleh dari pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain. Jadi orang itu berperilaku bukan karena lingkungan, tetapi karena perilaku orang lain. Gitu ya. Karena dia melihat, dia mencontoh gitu. Kenapa kemudian Anda kuliah di psikologi gitu? Kemungkinan Anda mencontoh saudara Anda mencontoh teman Anda mencontoh saudara Anda gitu yang kemudian juga kuliah di psikologi. Kenapa Anda rajin sikat gigi ketika jam 10 malam? Karena Anda mencontoh perilaku atau kebiasaan bapak ibu Anda yang juga rajin sikat gigi ketika jam 10. Bagaimana kalau misalkan Anda sudah orang tua Anda rajin mensikat gigi pada jam 10 sedangkan Anda tidak sikat gigi, berarti ada masalah terhadap kognitif Anda begitu. Kenapa kemudian orang tua tetap disiplin gitu kan jam 10 malam selalu sikat gigi, Anda tidak sikat gigi gitu. Nah, itu kemungkinan ada masalah ya. Gitu ya. Nah, karena manusia pada dasarnya itu mencontoh, modeling, berperilaku itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, ini menurut Albert Bandura ada 3 kapasitas individu. Yang pertama adalah observasi, ya. Dia kemampuan apa? Kemampuan manusia yang pertama adalah kapasitas itu maksudnya kemampuan, ya. Manusia itu mampu mengobservasi bagaimana dia membangun perilakunya, bagaimana dia membangun kepribadiannya karena dia mampu mengamati, memiliki kemampuan dalam mengamati orang lain. Nah, dari situ dia ketika mengamati perilaku orang lain, kemudian terjadilah namanya pemrosesan kognitif. Nah, ketika terjadi pemrosesan kognitif, ada proses kognitif di dalam pikirannya, di dalam otaknya seperti itu, terjadilah yang namanya regulasi diri, pengaturan perilaku. Contoh, Anda tiap malam melihat bapak ibu Anda itu sikat gigi jam 10. Itu observasi namanya ya. Anda mengamati. Nah, kemudian memori tentang ayah Anda yang sikat gigi setiap jam 10 malam itu masuk ke dalam memori Anda, masuk ke dalam otak Anda. Wah, ini bapakku nih tiap jam 10 malam sikat gigi ini. Nah, habis sikat gigi kemudian tidur nih. Gitu. Nah, kemudian lama-kelamaan kemudian Anda mengatur diri Anda sendiri untuk juga berperilaku seperti yang ayah Anda lakukan. Yaitu apa? Setiap jam 10 malam Anda mensikat gigi. Begitu. Sampai sini soal sikat gigi paham ya? Nah, itulah kemampuan individu. Nah, itu juga mempengaruhi Anda, begitu. Mempengaruhi Anda. Jadi Anda melihat, misalkan Anda suka nonton film drama Korea. Suka nonton film drama Korea. Oh, romantis-romantis. Ya. Oh, kasih-kasih bunga. Bropso, annyeong haseyo, gitu kan. Anda mengobservasi, gitu kan. Anda mengamati perilaku tersebut, lama-kelamaan, ya, Anda melakukan pemrosesan kognitif di dalam diri Anda. Ternyata, drakor itu keren ya, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Akibatnya apa? Kemudian Anda melakukan regulasi diri. Apa regulasi diri? Contohnya, Anda belajar bahasa Korea, annyeonghaseyo. Anda kemudian mengubah style rambut Anda seperti bintang-bintang Korea, gitu kan. Atau Anda kemudian berencana untuk operasi plastik ke Korea juga, gitu. Itu adalah salah satu bentuk regulasi diri. Aku pengen seperti Jeongyeon gitu, atau aku ingin seperti siapalah begitu ya namanya saya tidak kenal gitu, Lee Min Ho gitu. Aku pengen inilah, maksudnya pengen ini mengoperasi plastik diriku, kemudian aku terbang ke Korea. Akhirnya Anda terbang ke Korea untuk kemudian melakukan regulasi diri berupa oplas gitu. Nah, itu. Nah, ini ada fungsi-fungsi kognitif. Ya, ada banyak sekali. Silakan Anda baca, Anda pahami ya terkait dengan fungsi-fungsi kognitif di sini seperti pemandu perilaku, pemecahan masalah, memprediksi resiko, mengontrol perilaku dan mengelola stimulus. Jadi justru teori-teori aliran kognitivisme ini banyak dibangun, banyak dilahirkan oleh
orang-orang sosio-behaviorisme, yaitu si Albert Bandura ini. Ya. Jadi betapa banyak karena kemampuan berpikir Anda itu bisa memandu perilaku Anda sendiri. Anda bisa memprediksi resiko yang akan terjadi, bahkan Anda bisa mengontrol perilaku Anda. Contoh, ada stimulus. Apa contoh misalkan? Stimulus makanan. Ada makanan di depan Anda begitu kan. Misalnya Anda lagi datang ke sebuah tempat gitu. Anda nggak tahu itu makanan siapa yang punya gitu. Tapi makanannya enak karena itu Pizza Hut. Wah, itu masih itu kayaknya enak deh gitu. Kalau Anda gunakan stimulus respon gitu, Anda ambil itu makanan, Anda makan di situ tanpa tahu apa yang terjadi. Tapi karena Anda punya fungsi kognitif yang bagus, Anda berpikir ulang. Wah, kalau misalkan ini saya ambil, nanti saya kalau orang yang ketahuan nanti saya dituduh pencuri, saya bisa dipenjara. Nah, kemampuan Anda untuk berpikir, untuk membuat Anda berpikir ulang agar tidak mengambil makanan itu namanya fungsi kognitif. Bahwasanya orang itu berperilaku juga dikontrol oleh fungsinya sendiri. Sehingga orang itu tidak lantas kemudian menuhankan stimulusnya. Jadi tidak langsung nurut terhadap stimulus-stimulus yang terjadi. Karena mikir dahulu. Seperti itu. Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura hingga kemudian dia menemukan teorinya. Ini namanya Bobodol eksperimen. Ini masuk dalam pertanyaan dalam absensi saya ya. Bobodol eksperimen. Jadi kenapa kemudian orang berperilaku? Karena melihat apa ya. Jadi dia belajar dari melihat. Jadi ini ada anak-anak yang sebelumnya ini eksperimennya kontroversial. Kalau Anda cari di internet, ini termasuk eksperimen psikologi paling kontroversial sedunia gitu. Kenapa? Karena di sini anak-anak ini disuruh nonton selama beberapa menit, disuruh nonton film yang mengandung adegan kekerasan. Wah, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, gitu kan? Nah, kemudian anak ini dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama boneka Bobodol ini dan direkam. Wah, habis ini bonekanya teman-teman, dipukulin sama anak-anak ini. Dipukulin, dijambakin, ditendang, dibanting, apapun yang dilakukan. Dan hasil kesimpulannya adalah anak-anak ini jauh lebih agresif dari apa yang mereka tonton. Apa artinya? Mereka memodifikasi perilaku-perilaku yang mereka tonton menjadi perilaku-perilaku yang lebih kejam, bahkan sadis gitu ya. Ada yang didudukin kepalanya, bahkan disiksa. Wah, luar biasa mengerikan. Bahkan ada yang memukul dengan menggunakan palu, padahal di videonya nggak ditonton. Artinya apa di sini? Apa yang mereka tonton, itu mereka bisa melakukannya lebih baik lagi atau lebih kejam lagi. Seperti itu. Akhirnya Albert Bandura diganjar Piala Oscar. Ya. Nah, ini ada teori yang dia bangun dari